Kemudian pekerjaan itu seiring berjalannya waktu nanti kita akan terbiasa dengan sendirinya ya. Tentu dengan kesalahan itu kan lama-lama kita jadi banyak belajar. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawanku dimanapun kalian berada guys. Kembali lagi bersama aku di sini ya, Ojak di channel yang penuh suka duka ini guys. Malam ini ya teman-teman, aku baru aja selesai dari acara Bonengkai. Jadi ada acara party gitu ya sama orang-orang Jepang di hotel gitu teman-teman. Nah ini suasana di luar. Jadi hotelnya itu dekat sama sungai guys. Ini sungainya nih seperti ini. Kebetulan aku karena sekarang tinggalnya di dekat sini ya, di kota teman-teman. Jadi aku pakai sepeda. Teman-teman Indonesia yang lain itu mereka pada pakai taksi ya, karena jauh. Kita sambil ngobrol jalan-jalan di sini teman-teman. Jadi itu kayak mungkin bisa dibilang apa ya teman-teman, tempat nongkrong gitu. Nah di bawah sini juga ada jalanan ya teman-teman, jalanan buat jogging biasanya. Terus nanti di depan sana itu ada kayak lapangan kayak buat main skateboard dan main-main apa aja lah, bebas gitu. Nah ini di pinggiran-pinggirannya kayak gini ada kayak gini ya teman-teman, ada stand-stand kayak gini. Terus ada tempat duduknya juga, kita bisa ngobrol di sini kan. Ini kalau punya pacar di Jepang gitu kan, malam-malam kita bisa ngobrol sini ya guys ya. Sayangnya nggak punya pacar guys, pacarnya di Indonesia. Nah ini yang bikin bagusnya ya, yang bikin kerennya itu, jadi hotel-hotel di sini itu dia ngadepnya ke sungai teman-teman, dan ini sungainya gede banget. Dan kalian bisa lihat dari sana juga itu jembatan, terus di sebelah sananya juga jembatan, terus di sebelah sana juga gedung-gedungnya kelihatan ya. Jadi indah gitu. Biasanya di jalanan ini tuh sering orang Jepang tuh kayak ya jalan-jalan kaki kayak itu teman-teman. Orang Jepang tuh suka nikmatin suasana malam ya sambil jalan kaki, sambil olahraga. Nah kayak gitu. Memang sih ya teman-teman, aku pun ngerasa ya kalau di Jepang ini aku kan suka kalau malam pulang kerja gitu ya, habis bisa lah itu jalan-jalan sambil dengerin musik gitu, enak banget teman-teman. Nah ini nenek. Jadi pokoknya kalian harus nyobain tinggal di negara ini sekali untuk seumur hidup ya teman-teman. Ya bukan hanya untuk kerja, tapi juga untuk sebagai sebuah pengalaman. Aku sendiri sekarang masuk ke tahun keempat ya teman-teman. Baru selesai 3 tahun ini, 3 tahun magang. Sekarang masuk ke visa Toko Tegino, dan masih di perusahaan yang sama, cuman tempatnya aja berbeda. Aku sendiri sekarang masuk ke tahun keempat teman-teman kerja di sini. Berarti baru selesai 3 tahun lah ya. 3 tahun kerja di negara Jepang ini ya cukup lumayan mendapat banyak pengalaman, mendapat banyak suka duka ya. Jadi benar-benar apa ya, menikmati pekerjaan, menikmati juga kehidupan yang dijalani di sini, baik dari hal yang paling susah, hal yang paling berat, juga hal-hal yang paling menggembirakan, yang menyenangkan. Kalau misalkan ditanya hal yang paling berat di sini, hal yang paling sulit tinggal di Jepang ini, menurutku pribadi itu bukan pekerjaan ya, karena pekerjaan itu bisa dipelajari yang pertama. Kemudian pekerjaan itu seiring berjalannya waktu nanti kita akan terbiasa dengan sendirinya ya. Tentu dengan kesalahan itu kan lama-lama kita jadi banyak belajar.
Gak mungkin siapapun, setiap orang tiba-tiba langsung mahir di satu bidang, langsung bisa di pekerjaan. Pasti yang namanya kerja itu kita salah lagi, nggak ngerti, kita tanya jadi ngerti kan gitu ya. Aku pun gitu teman-teman ya, ngelakuin kesalahan terus dikasih tahu yang benernya, kemudian ngelakuin kesalahan lagi yang berbeda, jadi lama-lama itu meningkat. Menurutku pekerjaan bukan hal yang terberat. Kemudian juga untuk tinggal di negara Jepang ini juga gak begitu sulit teman-teman, karena Jepang ini negara maju, semua serba praktis di sini. Mau kita cari barang apapun di Jepang ada, kecuali ya mungkin makanan-makanan Indonesia itu pun ya sangat terbatas. Nah, cuman kalau masalah apa ya, kebutuhan itu semua ada di supermarket Jepang tuh lengkap. Jadi supermarketnya juga banyak, minimarketnya ada, rumah sakit juga tersedia, banknya ada. Mungkin ya kalau misalkan kita tinggalnya di desa pelosok banget, emang agak sedikit susah ya untuk akses ke supermarket gitu. Kan karena ada juga yang teman-temanku yang dia tuh tinggal di wilayahnya tuh pelosok, di bagian gunung. Jadi katanya kalau misalkan belanja tuh paling seminggu ya sekali gitu, Sabtu Minggu, karena jauh, saking jauhnya. Dan itu pun kalau belanja harus diantar sama orang Jepang pakai mobil. Ada juga yang seperti itu. Ya itu yang harus ini ya istilahnya jadi jalani gitu. Dan kita harus bisa beradaptasi dengan kalau misalkan seandainya kita ada di posisi seperti itu. Dan aku sendiri pun mungkin ya kalau dulu itu untuk ke supermarket besar memang agak sedikit jauh. Waktu itu kalau pakai sepeda tuh 45 menit sampai 1 jam. Kalau misalkan kita goesnya agak males, agak lambat gitu. Jadi males kalau ke supermarket ya, nunggu Sabtu, nunggu Minggu. Terus kalau misalkan mau ke mall atau mau beli baju di second street itu kan jauh juga, harus ke kota. Ya jadi nunggu Sabtu Minggu buat ke kota. Jadi nggak bisa setiap hari kapan hari kerja gitu. Nah mungkin sekarang perbedaannya lebih praktis ya, karena tinggal sekarang di dekat pusat kota. Jadi mau belanja ke supermarket tinggal milih, kita tinggal bisa cari mana supermarket yang lebih murah, yang lebih lengkap gitu. Dan kapanpun misalkan pulang kerja mau belanja langsung belanja. Terus mau ke mall juga pakai sepeda juga deket. Mau ke stasiun, mau ke halte bis, itu sebuah apa ya, mungkin keuntungan kalau misalkan teman-teman yang tinggalnya di kota gitu. Jadi waktunya bisa lebih cepat, bisa lebih singkat. Cuman kalau misalkan kita yang nggak bisa ngatur emosi ya, ngatur keinginan, jadi memang agak lebih boros karena serba deket semuanya. Ini bisa beli. Tapi kalau misalkan kita tinggal di desa kan kayak mau beli sesuatu, misalkan nih hari Senin atau hari Selasa ini, aku pengen beli baju, aku pengen beli celana nanti hari Sabtu gitu kan, nunggu hari Sabtu ya, nunggu hari Minggu. Kadang-kadang keinginan itu udah hilang dengan sendirinya gitu, jadi nggak jadi karena udah kelamaan. Tapi kalau di sini kan kita misalkan tiba-tiba nih hari ini hari Senin, pulang kerja aku mau beli baju, itu bisa jadi tuh kita langsung tiba-tiba beli baju. Ya sebenarnya ya it's okay ya, mau beli apapun itu kan uang kita sendiri atau apa. Cuman kita harus bisa lebih bijak aja sih. Kadang ya cari uang juga kan nggak begitu mudah ya, cari uang kan susah gitu. Kita harus bisa beli lebih bijak teman-teman tinggal di negara seperti ini gitu, karena semua serba mahal gitu. Dan kerja di sini juga kan nggak selamanya ya gitu. Nah itu juga nggak begitu sulit ya, tentang kerjaan juga nggak sulit menurutku. Terus di seikatsunya ya, kayak di kehidupan, cara menjalani kehidupan di sini nggak susah. Cuman memang yang paling susah, yang paling berat itu kita melawan apa ya istilahnya, melawan diri sendirinya itu, melawan hawa nafsu gitu, melawan keinginan, melawan kesendirian, melawan kesepiannya. Itu yang menurutku sangat susah gitu. Jadi kadang yang bikin susah itu satu, hubungan kita dengan diri kita sendiri yang ada di dalam diri kita, kemudian kita sendiri, diri kita sendiri dengan hubungan atau di lingkungan kita, baik teman-teman di lingkungan kerjaan maupun teman-teman di lingkungan apartemen gitu, di sesama Indonesia maupun sesama orang Jepang. Nah kalau misalkan kita nggak bisa tadi ya jaga sikap, terus kita nggak bisa ngontrol diri, itu akan sangat susah menurutku tinggal di sini di Jepang ini. Karena satu, kerja dengan orang Jepang juga
itu kita butuh banyak kungfu ya. Jadi harus punya banyak kungfu, banyak cara. Kita harus bisa selalu pasang wajah yang ceria, wajah yang senyum, tapi juga nggak harus selalu gitu. Kita juga harus kadang sesekali boleh untuk menunjukkan, misal ada perlakuan yang tidak bagus, yang tidak mengenakan dari beliau ke kita, kita juga harus menunjukkan sikap tidak menerima hal-hal seperti itu, agar kita juga nggak terus-terusan dibully ya. Jadi kita harus benar-benar lebih bijak. Jadi kalau ya menurutku pribadi sih ya teman-teman, mungkin ini bisa jadi ya satu nasihat mungkin ya. Kalau aku bilang ya mungkin ini satu pesan untuk teman-teman ya, adik-adik tentunya yang mungkin belum ada pengalaman untuk tinggal di negara Jepang ini. Ada baiknya untuk kita bisa memiliki jiwa yang rendah hati yang pertama, kemudian kita memiliki jiwa yang selalu menghargai orang lain. Itu sih teman-teman, itu yang selalu aku bawa. Satu, kita harus hargain orang lain. Sebelum mereka hargain kita, kita dulu yang harus menghargai dia. Kemudian kita harus bisa jaga sikap dengan ya keramahannya. Atau sendiri orang Indonesia itu kan orangnya ramah-ramah, sopan-sopan gitu. Jaga kesopanan, jaga adab, udah selesai teman-teman. Kita meskipun kita ini datang dari negara Indonesia yang mungkin secara level dengan Jepang itu jauh gitu, orang-orang Jepang kelihatannya tuh mereka lebih sejahtera. Terus kemudian kita kan tahu sendiri datang dari Indonesia kan banyaknya datang ke Jepang tuh kita bawa utang gitu kan, punya hutang, punya banyak tanggungan dan lain-lain. Tapi jangan pernah kita menunjukkan bahwa kita ini rendah di hadapan mereka. Kita nggak harus kayak menjual cerita-cerita yang menyedihkan gitu, jadi biasa aja lah gitu. Jadi istilahnya jangan kayak pengen dibantu gitu sama orang Jepang, jangan kayak pengen disayang, jangan pengen apa, enggak. Tapi teman-teman, ada satu cara, gimana caranya agar kita bisa diterima. Nih, kalian mau kerja dimanapun, di negara manapun, sama siapapun, itu gimana caranya nih biar bisa diterima baik ya. Yang pertama itu teman-teman, kita harus bisa menghargai orang lain. Kemudian kita harus bisa mengosongkan gelas kita. Kalau diajarin, kalau diomongin, kalau dikasih nasihat sama senior kita, sama siapapun, pokoknya udah kita kayak gelas kosong, kita nggak tahu apa-apa dan siap menerima semuanya. Jangan lupa untuk 3 kata ini. 3 kata. 1, maaf. Kalau misalkan kita salah, langsung kita minta maaf. Kemudian kalau misalkan ini dikasih sesuatu atau kita dipuji, dikasih sesuatu semuanya, kita ucapkan arigatou gozaimasu. Kita ucapkan terima kasih banyak ya atas segala yang diberikannya gitu kan. Kemudian yang ketiga, kalau misalkan kita butuh bantuan, minta bantuan, kita ucapkan yoroshiku onegai shimasu gitu. Jadi selalu yoroshiku onegai shimasu apapun ya dalam kita minta bantuan atau apapun. 3 kalimat itu teman-teman. Minta maaf, berterima kasih, dan minta tolong. Itu powerful menurutku. Kita harus bisa itu sih. Gak peduli kalian mau bahasa Jepangnya masih kurang baik atau apa, yang penting kalian tahu caranya untuk kayak gitu. Tahu caranya minta maaf, tahu caranya berterima kasih, tahu caranya minta tolong. Udah. Terus kita selalu ya happy aja sih, ceria teman-teman, bawa aura positif gitu ke tempat kerja kita, di lingkungan kerja kita, dengan siapapun kita bertemu ya. Kita harus istilahnya punya percaya diri gitu kan. Ada Faisal. Aku nyari kamu tadi kemana gitu kan. Tuh ada Faisal guys. Si Ai dulu lah. Belum pulang kan? Belum. Nanti bareng. Tuh guys, ini adikku guys. Dulu kohaiku, sekarang senpaiku. Karena sekarang aku kerja di tempat dia. Itu teman-teman ya, mungkin hal itu sih yang penting. Jadi menurutku pekerjaan gak begitu susah karena bisa dipelajari. Kemudian yang kedua tadi masalah ya kehidupan di sini juga nggak begitu susah karena kita bisa secara naluri lah ya. Mau tinggal di negara manapun, kita cari makan ya, kalau mau makan ya kita langsung bisa cari makan dimanapun, kita pasti berusaha kan gitu, itu bisa ya. Cuman yang harus kita tadi agak sedikit berat, agak sedikit susah, dan harus kita juga mempunyai jiwa yang cukup rendah hati ya untuk bisa berhubungan baik dengan orang-orangnya. Mau dengan orang Jepang, mau dengan orang Indonesia, kita harus bisa jaga sikap. Jangan sampai kita datang ke negara ini, ke negara Jepang, terus kita bikin onar ya, yang pada akhirnya itu bakal membuat nama Indonesia itu terlihat buruk, dan juga mungkin bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti mungkin ke depan gak bisa lagi orang Indonesia kerja di negara ini. Hal seperti itu sih yang yuk kita mari jaga untuk jadi lebih baik lagi ya. Yos teman-teman ya, mungkin
hari ini kita ngobrol segitu aja dulu. Nanti kalau misalkan ada waktu tambahan kita nanti ya di next vlog ya. Terima kasih teman-teman ya yang selalu hadir di channel ini. Kesuksesan semoga selalu menyertai teman-teman semua, kesehatan, kesejahteraan semoga selalu Tuhan berikan kepada kalian dan beserta keluarga di sana ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi. Bye bye.